Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik. Sekarang kita akan masuk materi yaitu trapesium. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Pengertiannya adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Ya, kemudian diantaranya 2 sisinya saling sejajar, tetapi tidak sama panjang. Sementara sudutnya mempunyai 4. Nah, di sini ada macam-macam trapesium. Yang pertama adalah trapesium siku-siku. Gambarnya seperti ini. Nah, artinya trapesium ini mempunyai sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Di sini ada 2 sudut siku-sikunya, sebelah bawah dan sebelah atas. Kemudian yang kedua, yaitu trapesium sama kaki. Gambarnya seperti ini. Yaitu trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Nah, sisi kiri dan sisi kanan. Selain itu, ciri-ciri yang lain mempunyai 2 pasang sudut berdekatan sama besar. Nah, sudut yang pertama yang berdekatan antara sudut yang sebelah kiri bawah dengan sebelah kiri yang sebelah kiri ya kalian, kiri bawah sama kanan atas. Kanan bawah maksudnya. Kemudian yang bagian atas sama juga dengan bagian yang kanan dan kiri. Kemudian hanya mempunyai 1 simetri lipat. Nah, simetri lipatnya yang sebelah mana? Simetri lipatnya yang sebelah sini. Jika dibagi akan menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu trapesium sembarang. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, trapesium sembarang adalah trapesium yang mempunyai panjang sisi berbeda. Jadi semua sisinya berbeda. Nah, ini kelihatan yang lebih pendek sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan ini lebih panjang. Bagian atas dengan yang bagian bawah pun juga sisinya ukurannya berbeda. Kemudian yang lain adalah mempunyai besar sudut yang berbeda pula. Ya, jadi sudutnya lebih besar daripada yang ini, kan lebih lancip ya. Ini lebih kecil. Seperti itu. Nah, bisa dipahami dulu. Saya hitung sampai 5 ya untuk men-screenshot. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan masuk ke rumus dan juga contoh setelah ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke rumus dan contoh. Nah, rumus dari trapesium itu mencari luas sama dengan A ditambah B dikurung ya, dikali T dibagi 2. Nah, yang dimaksud A itu yang mana sih? Jadi A itu adalah alas yang atas, B itu alas yang bawah. Sementara tingginya adalah yang tegak lurus. Kalau untuk yang trapesium sama kaki sama ya, A alas atas, B alas bawah, kemudian tinggi yang tegak lurus. Kemudian untuk trapesium yang sembarang sama A yang atas, B yang bawah, T adalah tinggi yaitu yang ditarik tegak lurus dari atas. Bagaimana dengan keliling? Nah, keliling adalah penjumlahan dari semua sisinya. Berarti kita tinggal jumlahkan semua sisinya. A tambah B tambah C tambah D. Begitu juga dengan yang trapesium yang lain. Nah, kita akan masuk ke contoh langsung. Contoh yang pertama, tentukan luas dan keliling dari bangun ini. Nah, ini adalah bangun apa? Ya, trapesium siku-siku. Sehingga untuk mencari luas, sesuai rumus adalah A ditambah B, jangan lupa dikurung, dikali T dibagi 2. Nilai A berarti alas atas yaitu 2 ditambah alas bawah yaitu 6, tutup kurung dikali tingginya. Nah, ingat tingginya itu yang tegak lurus ya, yaitu 3 dibagi 2. Sama dengan 2 ditambah 6 berapa? 8. Di bawah aja ya. 8. Kemudian dikali 3 dibagi 2. 8 dikali 3 berapa? 24 dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 yaitu 12. Jangan lupa satuannya per segi. Bagaimana dengan mencari keliling? Nah, untuk mencari keliling, ini di sini aja ya, keliling apa? A ditambah B ditambah C ditambah D.
Gitu ya, berarti kita tinggal tuliskan A. A-nya tadi berapa? 2 ditambah B. B-nya berapa tadi? 6 ditambah C. Berapa? 5 boleh. Kemudian D-nya sisanya yaitu 3. Sehingga ketika dijumlahkan 2 ditambah 6 8 ditambah 5 13 ditambah 3 16 cm. Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Di sini ada gambar trapesium sembarang. Nah, kita akan coba pertama cari luasnya. Mungkin agak ditarik supaya muat ya. Untuk mencari luas sama dengan apa rumusnya? A ditambah B dikali T dibagi 2. A, tadi A itu apa? Alas atas, berarti alasnya atas adalah 2. Tambah alas bawah untuk B yaitu 10. Dikali tinggi. Nah, tingginya itu yang lurus. Itu 3 dibagi 2. Sama dengan 2 ditambah 10 berapa? 12. Dikali 3 dibagi 2. Sama dengan 12 dikali 3, yaitu 36 dibagi 2. Yaitu berapa? 18 cm persegi. Jangan lupa menggunakan persegi untuk luas. Bagaimana dengan kelilingnya? Keliling. Nah, kita tinggal jumlahkan semua sisinya. Nah, di sini berarti rumusnya A ditambah B ditambah C ditambah D. A-nya berapa? A-nya sisi atas berapa? 2. Sisi bawah B berapa? 10. Sisi kanan 6. Sisi kiri 4. Sehingga 2 ditambah 10 12 ditambah 6 18 ditambah 4 22. Oke, bagaimana? Sudah paham? Nah, sekarang boleh di screenshot dulu ya, supaya nanti bisa dipelajari lagi. Silakan. Hitung ya. 1 2 3 4 5. Oke. Nanti kita akan masuk ke yang terakhir yaitu lingkaran. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke bangun datar yang terakhir yaitu lingkaran. Oke, untuk pengertiannya, lingkaran adalah bangun datar yang dibentuk oleh himpunan semua titik yang berjarak sama dari satu titik tetap. Nah, jadi titik tetapnya itu yang titik tengah di sini. Nah, dibentuk dari jarak yang sama. Dari sini ke sini jaraknya sama. Dari tengah ke sini pun juga jaraknya sama. Sehingga titik-titik ini bergabung menjadi satu sisi. Nah, untuk sifat-sifatnya. Yang pertama, mempunyai satu buah sisi dan tidak mempunyai titik sudut. Nah, jadi sisinya hanya satu ya. Ini, kemudian titik sudutnya tidak ada. Oke. Kemudian yang kedua, mempunyai simetri lipat dan simetri putar tak hingga. Ya, jadi ketika kita putar, nah ini dia selalu menempati tempat yang sama sehingga tak hingga. Sementara kalau untuk simetri lipat, ini mau dilipat tak hingga kali sampai dia ujung, sampai paling kecil nggak akan bisa ya. Jadi mempunyai tak hingga. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Nah, untuk rumus, luas dari lingkaran adalah pi dikali r pangkat 2 ya. Pi dikali r pangkat 2. Nah, pi itu apa sih? Pi itu simbol dari 22/7 atau bisa juga 3,14. Jadi kalau merupakan kelipatan 7, kita pakainya 22/7. Sementara kalau dia bukan kelipatan 7, pakainya 3,14. Kemudian R itu apa? R itu adalah jari-jari ya, disingkat R. Jari-jari itu adalah suatu garis yang ditarik dari titik pusat ke ujung lingkaran. Ini disebut jari-jari. Sementara diameter adalah suatu garis yang ditarik dari ujung ke ujung tetapi melewati titik pusat. Nah, sehingga kalau jari-jari ini adalah dari tengah ke samping, maka diameter kita teruskan. Nah, ini adalah diameternya. Sementara jari-jari hanya setengahnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan luas dan keliling lingkaran. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan diketahui dari ujung ke ujung 14. Berarti itu namanya apa? Ya, diameter. Jadi
diketahui diameter sama dengan 14. Nah, sekarang kita cari luasnya. Luas sama dengan rumusnya apa? Pi kali R pangkat 2. Pi di mana? Kita kan mau pakai ini ya, 14 nanti. Tapi kita tetap cari R-nya dulu. Berarti kalau diameternya 14, ini dari ujung ke ujung, berarti setengahnya kan? Setengah dari 14 berapa? 7, ya betul. Jadi jari-jarinya dicari dulu, yaitu diameter dibagi 2 ya. Berarti 14 dibagi 2 yaitu 7. Nah, ini akan kita masukkan. Karena dia merupakan kelipatan 7, berarti kita pakainya pakai yang 22 per 7. Berarti 22 per 7 dikali R itu 7 pangkat 2. Ya, sehingga 22 per 7 dikali 7 pangkat 2 berapa? 49 ya. Dikali 49. Nah, di sini kan ada 49 di atas, ada 7 di bawah. Kita bisa membagi. Nah, 49 dibagi 7. Sama-sama bisa dibagi 7. 49 dibagi 7. 7 dibagi 7, 1. Sehingga sisanya 22 dikali 7 dibagi 1. 22 dikali 7 hasilnya adalah 154 cm persegi. Oke, saya. Nah, sekarang kita akan cari keliling. Nah, di sini kita akan cari keliling. Maaf agak sempit ya. Nah, di sini untuk mencari keliling rumusnya bisa pakai 2pi R. 2 kali pi kali R, bisa juga menggunakan pi kali D. Kamu pakai yang mana? Mau pakai yang pi D aja atau yang 2pi R? Oke, 2pi R aja ya, coba. 2 kali pi kali R. Tahu 2pi R sama aja ya. 2 kali pi. Pi-nya tadi berapa? Ya, pi-nya itu kelipatan 7. Sehingga kita pakai yang 22 per 7. Dikali R. R-nya berapa tadi jari-jari kita sudah dapatkan, yaitu 7. Nah, di sini ada 7 di atas, ada 7 di bawah. Kita bisa langsung bagi. 7 bagi 7, 1. Sehingga 22 ini dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah berapa? 44 cm. Oke, gimana adik-adik? Sudah paham? Nah, untuk lebih memahami, coba dicek dulu. Kakak kasih waktu 5 detik. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu untuk materi bangun datar. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.